Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Preservasi dan Konservasi Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kami beranggotakan 5 orang diantaranya yaitu Saya Dika Haryanto, NIM 1923-4005. Saya Genta Hidayatullah, NIM 1923-4007. Saya Latiful Basri Huta Barat, NIM 19234011. Saya Rizkawan Yuni dengan NIM 19234017. saya Sinta Aprilia Ningrum, NIM 19234019. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara alih media bahan pustaka. Sebagai tugas mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desrieni Esos M. Ikon. Sebelum memasuki cara melakukan alih media pada bahan pustaka, terlebih dulu kita harus mengetahui penjelasan mengenai alih media bahan pustaka. Yuk simak dahulu berikut penjelasannya. Pengertian alih media. Alih media merupakan suatu proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik ke bentuk elektronik atau dari bentuk tercetak ke bentuk digital untuk mempertahankan kandungan informasi bahan pustaka sehingga menjaga keaslian informasi yang terkandung dalam bahan pustaka tersebut. Alasan pentingnya alih media. Yang pertama, untuk mengatasi kendala kekurangan ruang, terutama untuk perpustakaan yang memiliki ruang yang tidak luas. Yang kedua, untuk mencegah kerusakan fisik dari bahan pustaka. Yang ketiga, untuk mengatasi faktor kelangkaan, di mana ada beberapa perpustakaan yang buku-bukunya atau koleksinya merupakan koleksi yang sudah lama atau koleksi yang sudah berumur tua begitu. Dan yang terakhir, untuk memenuhi tuntutan dari teknologi informasi. Tujuan alih media. Yang pertama, tujuan alih media adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi tanpa harus datang ke perpustakaan, karena bahan pustaka yang telah dialih mediakan dapat diakses secara online. Yang kedua, layanan jarak jauh atau long distance service yang dimaksud dengan layanan jarak jauh. Yang ketiga, untuk mempermudahkan atau mempertahankan dan melestarikan koleksi-koleksi yang bersifat langka. Yang keempat, melestarikan khasanah budaya bangsa dengan mendokumentasikan naskah-naskah yang ada di Nusantara ke dalam format digital. Yang kelima, memungkinkan kerjasama antar lembaga atau instansi yang terkait dengan dalam pemanfaatan. Keuntungan alih media. Sebenarnya ada sangat banyak keuntungan alih media. Antara lain yaitu yang pertama adalah meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua yaitu pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat yaitu mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang kelima yaitu memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi dan memudahkan dalam penggunaan kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lain. Yang keenam yaitu menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan suatu regulasi. Yang ketujuh, yaitu mempunyai persiapan akan bisnis dan resiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas. Setelah mengetahui penjelasan mengenai alih media, sekarang yuk kita simak cara alih media yang dapat dilakukan dengan cara yang simpel dan sederhana banget. Yuk, berikut penjelasannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contohnya, yaitu buku ini sebagai
bahan yang akan dialih mediakan, dan untuk alat pengalih medianya yaitu handphone Android yang memiliki aplikasi cam scanner. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita lakukan gitu proses alih media ini. Check it out. Nah, baiklah, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan membuka aplikasi cam scanner terlebih dahulu. Nah, ini aplikasi cam scanner. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya kita ambil logo yang seperti kamera. Nah, kita ambil contohnya dimulai dari sini. Ya, kita shoot atau kita foto sesuai dengan seperti kita memfoto objek. Setelah hasilnya dapat, kita crop sesuai keinginan kita atau menyesuaikan posisi yang kita ambil tadi. Setelah itu klik berikutnya. Nah, akan jadi seperti ini. Tunggu beberapa saat sehingga hasilnya jelas. Nah, ketika hasilnya jelas, kita tekan tanda checklist yang ada di pojok bawah. Ya, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil beberapa lembar lagi dari bahan pustaka ini yang ingin dialih mediakan. Nah, kita coba shoot lagi. Ya, kita ambil gambarnya, kita sesuaikan sama seperti tadi. Ya, setelah itu baru kita sesuaikan, lalu kita klik berikutnya. Nah, kita nunggu beberapa saat sehingga hasilnya pun jelas. Nah, setelah itu kita tekan checklist bawah. Lakukan berulang sehingga bahan pustaka sesuai dengan bahan pustaka yang ingin kita alih mediakan. Nah, setelahnya semua cukup 5, maka selanjutnya kita adalah menekan sama kita tandain 5 lembar bahan pustaka ini, lalu kita simpan ke galeri. Setelah simpan ke galeri ini, akhirnya kita keluar. Nah, setelah kita menyimpannya foto bahan pustaka tersebut di galeri, selanjutnya kita akan menggabungkannya melalui Google. Kita memilih ini I love PDF nya, convert JPG image I love PDF. Nah, dari itu kita tekan select JPG image. Pilih 5 lembar tadi yang kita gabungkan. Nah, kita gabungkan urutannya. Nah, setelah sesuai, kita tekan convert PDF. Nah, itu kita tekan download PDF. Nah, maka akan muncul ini. Simpel bukan untuk pengalihan media melalui aplikasi cam scanner ini? Nah, itulah penjelasan dan cara atau prosedur alih media bahan pustaka yang dapat dilakukan dengan cara yang sederhana banget. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye!